Halo, selamat datang di video review pertama saya. Di video ini saya mau nge-review lensa yang kemarin barusan saya pakai untuk ngefoto klien wisuda. Voigtlander 35mm f1.4. Lensa ini saya sewa, soalnya kalau beli masih gak mampu. Ya jadi untuk pertama kali pegang, kesan pertama itu lensa ini dia kecil, dia compact tapi kokoh, dan build quality-nya ini oke. Jadi waktu dipegang tuh langsung kerasa kalau lensa ini lensa yang bagus. Beda sama kalau kita pegang lensa yang lensa artis-artis 7 itu. Lensa ini lensa manual ya, jadi kalau mau pakai kita harus putar manual, ya nama juga manual, focusing ring dan aperture ringnya. Ya lensa ini pakai focusing tab yang saya kurang nyaman karena saya lebih suka pakai yang tipe putaran biasa yang digenggam gitu kayak lensa-lensa Fuji pada umumnya. Dan ini focusing tab kayak gini, jadi kita harus nempel di situ buat muter ringnya. Dan karena ini baru pertama kali saya pakai lensa ini, jadi saya perlu sedikit penyesuaian supaya lancar waktu pakai. Tapi nggak lama kemudian langsung lancar kok pakainya, enak. Oh iya, lensa ini tuh menggunakan mounting M yang mana itu untuk Leica. Jadi kalau mau pakai ke Fuji, dia harus pakai adapter M to FX, di mana FX itu kode untuk mounting Fuji. Jadi jangan lupa kalau mau pakai lensa ini harus pakai adapter sesuai dengan kamera masing-masing. Nah sekarang coba kita buka. Oke, cakep ya, dia ada ring silver gitu. Nah ini coba saya putar focusing ringnya. Nah dia tuh enak gitu, dia silent, dia gak bunyi, dia smooth gitu, like butter gitu. Jadi kalau dipakai video dia nggak ganggu waktu kita ngerekam kayak gitu. Nah tapi untuk aperture ringnya dia bunyi, dia clicky gitu, dia bunyi tek 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 tek. Nah tapi nggak yang murah gitu, tapi mekanikal gitu, jadi enak. Coba dengerin deh ASMR ini. Mantap. Nah kalau ini suara focusing ringnya, nah dia smooth, like. Jadi kalau dibandingkan dengan lensa Fuji di bukaan terbesar yaitu di bukaan f1.4, dia sebenarnya masih kalah tajam sama lensa Fuji. Nah awalnya saya kira saya yang kurang pas dalam mengambil foto, jadi kurang fokus gitu. Tapi setelah baca review ternyata memang di bukaan f1.4 dia kurang bisa tajam, nggak razor sharp seperti lensa Voigtlander tipe lainnya. Tapi untuk kondisi di lapangan, ketika kita ngasih foto ke klien, foto masih tetap terlihat jelas, nggak ngeblur, jadi aman. Mungkin kalau kita zoom sampai ke perbesaran sekian kali baru kelihatan jelas bedanya, tapi ya nggak mungkin kan klien sampai ngezoom segitunya gitu loh. Lalu karakter lain yang saya notice itu adalah chromatic aberration atau purple fringe. Chromatic aberration itu gampangnya warna ungu di tepi subjek ketika backgroundnya lebih terang atau ketika kita foto backlight gitu. Chromatic aberration ini kelihatan jelas di bukaan f1.4, di bukaan f2 juga masih kelihatan, baru di bukaan f4 dia ini mulai hilang. Kemudian untuk flare ada ya kelihatan jelas, tapi kembali lagi flare tuh bukan buat semua orang. Ada yang suka, ada yang nggak suka, tapi kalau Anda suka, ada, bisa. Oh ya, yang saya coba kemarin ini lensa yang SC atau single coated, bukan yang multi coated. Jadi mungkin kalau yang di multi coated coatingnya beda, mungkin bisa flare-nya beda, saya kurang tahu. Kalau mungkin ada teman-teman yang tahu bisa bantu komen di bawah, siapa tahu bisa saling sharing gitu. Lalu untuk bokeh, saya prefer bokeh punya lensa Fuji karena menurut saya tampak lebih creamy gitu dibanding yang punya Voigtlander ini. Di Voigtlander ini bokehnya terkesan kalau orang bilang itu nervous bokeh, jadi agak berantakan gitu, kurang cantik gitu. Tapi bokeh kembali ke selera masing-masing, gak ada patokan bagus jeleknya. Kemudian untuk micro contrast di lensa ini bagus ya, bahkan lebih bagus dari Fuji kalau saya bilang. Transisi dari warna yang paling gelap ke warna yang paling terang atau mungkin dari shadow ke highlight gitu halus gitu, nggak terlalu lompat warnanya, jadi pelan-pelan bergradasi gitu. Nah efeknya foto yang kita ambil tuh jadi lebih hidup, lebih true to life, dan subjek yang kita foto tuh tampak lebih pop up gitu, ada efek 3D gimana gitu. Nah bedanya sama Fuji,
untuk skin tone, meskipun dia lebih cerah, tapi warnanya terkesan agak lompat dari highlight ke shadow itu kalau disampingkan itu kurang, transisinya kurang halus gitu. Ya tapi tetap bagus kok, ya love Fuji love. Oke, ya jadi kesimpulannya, tiap lensa itu berkarakter ya. Semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tergantung kita butuhnya yang seperti apa. Kalau teman-teman pengen lensa yang bagus buat portrait, terus butuh lensa yang kecil, ringkas, dan nggak masalah pakai manual, mungkin lensa Voigtlander 35mm f1.4 ini bisa jadi pilihan. Tapi kalau teman-teman butuh lensa yang cepat, butuh autofocus, ya jangan pakai yang ini. Mending pakai Fuji. Oke, sekian review dari saya. Kalau masih banyak kurangnya, maaf banget karena ini video pertama saya. Like kalau suka, komen kalau ada saran atau kritik, dan jangan lupa subscribe.